Ini wajah saya kalau di kamera Lik kelihatan mandan putih begitulah ya, padahal aslinya aduh kayak beruk ireng dedang. Dan sekarang saya mau ngedit, tapi tadi pas bikin video belum ada pembukaan nih tadi nih ya. Ini saya jadikan pembukaan ya Lik ya. Tapi Sapi kamu jangan lama-lama ngomongin di pembukaan nih. Saya kan kuotanya sudah mau habis. Ya udah, demi saya, demi cinta saya pada Lilike yang kuotanya sudah ngep-ngepan sudah mau habis. Sekarang langsung dipirsani videonya saja ya. Saya ganteng sekali malam ini. Soalnya sudah mandi. Pret. Untuk resep kali ini, pertama-tama Lilike siapkan 2 tempat ya. Terus ke salah satu tempat kita masukkan tepung terigu. Lilike bisa menggunakan tepung ayam goreng itu ya, tepung kentaki-kentakian. Dah segitu saja. Ini banyaknya ilmu kira-kira saja Lik. Terus ke dalam tepung akan saya masukkan garam. Garamnya ilmu kira-kira saja. Saya juga perlu memasukkan ini apa jenengane lada ya. Seperti biasa nih kalau lada saya menggunakan yang banyak. Ini diublek-ublek dulu. Yang paling praktis sih menggunakan itu ya Lik ya, tepung kentaki-kentakian. Tapi kalau saya memakai itu nanti jadinya keasinan. Jadi ini ya saya menggunakan tepung terigu biasa saja, nggak usah dicampur dengan tepung beras kalau saya. Tapi kalau Lilike misalnya mau dicampur dengan tepung beras biar mandan ada krenyes-krenyes, saya juga silahkan. Nah ini kemudian saya bagi 2, tapi yang di mangkok ini nanti cuman sedikit saja Lik. Ceritanya ini ya memang kayak mau bikin ayam kentaki, cuman bahannya bukan dari ayam ya. Bentar-bentar. Dah sedikit saja segini. Terus yang di mangkok saya ini Lik, saya beri air di jari ya ini ya. Kalau bisa yang mandan kental saja, jangan terlalu encer. Kalau sudah begini Lik, sekarang kedua bahan ini saya sisihkan dulu munggah jus. Kemudian saya perlu talenan protol. Nah Lik, bahan utama untuk resep ini adalah tempe ya. Nanti di sini saya pakai tahu dan tempe. Jadi nih resep hari ini tuh murce. Murah sekali. Ini tempenya saya pakai sedikit saja, jangan terlalu banyak. Gimana ya Lik yang iris saya? Begini saja dah. Berikutnya Lik, ada tahu. Tahunya saya pakai berapa? 4 ya. Ini tahunya juga akan saya iris dulu. Saya belah jadi 2 saja begini. Nah, sekarang ini kita kasih tepung-tepungan, setelah itu langsung digoreng. Tapi sebelum menepungi si tempe karo tahu Lik, sekarang saya akan memanaskan wajan dulu. Saya menggunakan minyak mandan banyak ini karena saya harus goreng-goreng ya. Di bagian ini Lik, caranya sangat-sangat estede. Tempe kita cemplungkan ke tepung yang diberi air, terus nanti dipindahkan ke tepung yang kering itu. Ya udah begitu saja, nggak usah bolak-balik, cukup sekali saja. Tapi kalau Lilike suka yang tebel ya silahkan. Kalau saya suka yang tipis-tipis saja Lik, biar tempenya kerasa. Demikian juga tahunya ya Lik ya, nanti diperlakukan seperti ini. Terus kalau sudah dibeginikan ya udah tinggal digoreng, sreng ya. Sreng, langsung kita goreng Lik, sreng maning ya. Saya sebelumnya goreng beginian tuh ya ini Lik, tepungnya mabur-mabur ke minyaknya semua, jadi minyaknya cepet kotor. Makanya saya paling males kalau disuruh bikin konten yang begini-begini. Tapi sekarang lagi kepepet, nggak punya ide, jadinya ya bikin beginian saja. Ini gunakan api yang sedang cenderung kecil saja ya Lik ya, biar nggak cepet gosong. Ini sudah kekuningan Lik, langsung saja saya angkat.
nanti takut gosong. Kalau gosong nggak cantik lagi, nanti nggak kayak Sophia Latjuba. Sophia Latjuba kesung nggak sih ya saya bandingin dengan tempe, dengan tahu, kadang dengan iwak pitik. jangan kesu sama saya ya Sophia Latjuba, bercanda lah. Nah, angkat dulu ini. Berikutnya kembali lagi ke kalenan. Sekarang saya akan ngiris lombok dulu. Ini belum dibuang. Ini lomboknya saya menggunakan lombok gede ya, lombok besar merah. Kalau Lilike mau mencampurkan dengan cabai hijau juga boleh. Terus misalnya mau diganti dengan paprika juga boleh. Itu malah lebih cantik. Seperti itu. Ini lomboknya saya rajang begini saja ya Lik ya. Mau dirajang miring-miring juga boleh. Tapi kalau miring-miring uteknya sapi udah miring, dan ini saya suka yang begini saja. Terus ada bawang putih sama bawang bombay Lik. Kalau di rumah Lilike lagi nggak ada bawang bombay ya gunakan bawang merah saja, nggak masalah. Ini saya rajang begini saja dah. Mandan kasar ngerajangnya ya Lik ya. Singkirkan ke atas. Terus bawang putih ini akan saya geprek, terus kemudian saya cincang ya. Tapi ini kalau saya mencincang di talenan yang kecil begini, takut yang ini meluncat Lik. Tuh bisa kok bisa. Dalik dah lembut ini, singkirkan maning ke atas. Terus selajengnya di sini saya perlu nanas, tapi nanasnya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ini semenjak di Batam Lik saya seneng banget masak nanas. Kalau zaman kecil saya dulu ya aneh, nanas dimasak dirujak enak. Tapi ya begitulah si sapi Lik, semenjak dari wong Batam apapun bisa dimakan ya. Yang dulu dianggap aneh sekarang biasa saja. Dah ini dirajang. Ini nggak usah lembut yang rajangnya ya, tetap yang kasar saja seperti ini. Dan kalau sudah begini sekarang kita langsung OTW ke kompor lagi Lik. Kita akan menumis-numis. Pertama Lik, saya masukkan bawang putih ke dalam minyak yang masih hangat, belum panas ini minyaknya ya. Dan ini begitu sapi. Iya Lik, kalau saya memasukkan bawang putih di minyak yang udah panas, saya cenderungnya bakal menggosongkan bawang putih ya. Jadi ini gunakan yang anget-anget dulu, biarkan sambil memanas. Terus kita sudah bisa menggongsreng. Itu biasanya selamat kalau saya goreng begitu modelnya. Ini akan saya ublek-ublek dulu sampai bawang putih berwarna mandan coklat kuning lah ya, jangan coklat gosong. Dalik. Bawang bombay saya masukkan. Terus kalian lah ya. Nanasnya juga. Ini saya kecilkan apinya. Nyiprat. Ini Lik, nanasnya akan saya ongsreng sampai agak layu ya, mandan layu saja, jangan sampai layu betul-betul layu. Kenapa begitu sapi? Karena kalau sudah layu di bagian awal nanti mandan blegodruk. Begitu blegodruk itu lembek-lembek, kurang sedap kalau menurut saya ya Lik ya. Sambil menunggu nanasnya layu Lik, sekarang saya tambahkan saus tomat. Ini saus tomatnya banyak kayak ilmu kira-kira saja, asal mak pecotot begitu. Terus saya tambahkan juga saus tiram. Mak kecerut. Dan ini duplek-uplek dulu sebentar. Setelah cengilik saya tambahkan air. Nah kalau air udah masuk, apinya saya besarkan maning. Saya tambahkan asam Lik, saya menggunakan asam, ini asam kandis apa asam bulgur nggak tahu, pokoknya bukan asam Jawa. Nanti Lilike di rumah gunakan asam Jawa nggak apa-apa ya. Tapi misalnya dengan nanas saja sudah cukup asam sapi, ya udah nggak usah pakai. Kemudian Lik saya tambahkan gula Jawa ini ya. Ini gula Jawa nih, gula Jawa elek cekek. Ini gula Jawa. Nah tuh putih-putih meling-meling kan, campuran gula pasir. Ini gula Jawa merek Belgedes. Ini saya mandan banyak menggunakannya ya Lik ya, untuk mengimbangi rasa asemnya.
karena kan ada saus tomat, nanas, itu apa namanya asam itu, belum lagi nanti ketetesan banyak kelek sapi. Lili langsung manyun-manyun. Sapi lagi masak, jangan ngomong begituan, jorok tuli. Kan yang di sini Lik, nanti kalau Lili di rumah ya enggak ada acara tetes menetes. Saya tambahkan garam Lik. Oh iya, di sini saya nggak pakai micin, kebetulan micinnya juga habis. Begini ya, begini saja. Ini banyunya sudah blekutuk umek. Saya masukkan cabenya ya Lik ya. Dadayu banget itu warnanya. Nah, itu blek lagi. Ini kalau Lilike suka yang kental kuahnya, silahkan tambahkan air itu ya Lik ya, air tapioka. Terus sekarang Lik, karena airnya sudah blekutuk dan sangat blekutuk, sekarang saya masukkan tempe dengan tahune. Cantik tuh ya Lik ya. Jan endole tralala trilili nita. Walah, sangat asoy ya. Terus ini akan saya biarkan. Oh ya, di tahap ini kecilkan apinya Lik, supaya bumbu-bumbunya itu meresap ke dalam tempenya juga ya. Itu ya, nanti nggak kriuk-kriuk lagi tempenya sapi. Ya memang enggak Lik, dan saya suka yang begitu. Kalau Lilike suka yang kriuk-kriuk, ya artinya nanti kuahnya disiramkan ke tempe tahune saja ya. Itu masih mandan kriuk-kriuk, cuman bagian daleman tempenya mandan tawar Lik. Kalau dengan cara begitu, yang ada rasanya cuma di bagian kulitnya saja ya. Kalau dengan cara seperti ini, caranya si sapi, bumbunya itu akan meresap sampai ke dalam tempenya Lik. Percayalah sama saya. Nah, ini kecilkan apinya ya. Terus ini akan saya biarkan sekitar 10 menitan. Ini sudah sekitar 10 menitan, belum 10 menitan silik, tapi kalau 7 menit lebih. Nah, ini sudah benar-benar blekutuk, langsung matikan kompor Lik. Sebagai penutup Lik, saya menambahkan daun kemangi di sini. Jadi pakai daun kemangi sapi. Iya Lik, biar harum saja ya. Saya suka soalnya. Kalau Lilike nggak suka ya nggak usah pakai, tampil saja ya. Tuh, aduh, warna-warni ya, cantik ini. Monggo dicoba Lik. Yang jelas ini endol murah meriah, suger banget, gih. Darlik, ini aromanya asli, wangi banget ya, wangi dari si kemangi. Terus rasanya kalau saya masih kurang asam ternyata ya, padahal udah menggunakan saus tomat, menggunakan nanas, menggunakan asam, masih kurang asam. Nanasnya manis banget Lik soalnya ternyata. Yang asam kelek saya. Kalau untuk manisnya, asinnya saya suka endol. Terus ini saya kan makannya 1 jam setelah dimasak tadi. Tempenya ini Lik, nyerep sekali bumbunya, endol sekali. Jadi ini tuh makin lama di apa sih ibaratnya ya, makin lama dibiarkan antara tempe dan bumbunya tersambur dengan kuahnya itu, makin enak tempenya. Monggo silahkan ini kayak jajal ya di rumah ya. Ini kan murah meriah bahannya Lik, cuman tempe sama tahu, okay? Dan ini masaknya juga nggak ribet ya, ribetnya cuma di bagian awal, harus goreng si tempe sama tahunya dengan tepung itu. Ini pun anaknya bingung dirah. Nyuwun pamit rumit, sampai jumpa di video berikutnya ya. Saya betul-betul kelaparan. Ini saya makannya pakai nasi wadang. Kebiasaan si sapi begitu Lik sekarang. Makan pakai nasi wadang. Terus makan nasinya jam ini hampir jam 1. Nanti makan lagi jam 4 jam 5 sore. Setelah itu malamnya nggak makan lagi, paling minum susu. Beneran susu protein ya. Terus kalau mau makan buah, tapi kalau makan nasi memang cuma 2 kali. Jam 1-an begini sama jam 4 jam 5 sore. Pagi makan sayuran tok, nggih. Jadi nanti Lilike jangan bertanya lagi, tapi kamu kurus, kasih tahu caranya dong.
Udah bolak-balik dikasih tahu, nanti ada yang nanya lagi. Ini pun, nanti Arko Vlog. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam goblok ya. Cus sayang, I love you. Udah, matikan ya.